Yang pertama yang perlu kalian lakukan yaitu silakan masuk ya. Kalian bisa menggunakan laptop atau menggunakan smartphone kalian. Masuk saja ke situs web airdroid.com ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini. Bagi kalian yang memang belum pernah mendaftar ya, berarti kalian harus create account dulu ya. Silakan create account dulu. Masukkan email, password, confirm password, nickname-nya silakan masukkan. Atau kalau kalian ingin menggunakan Gmail ya, mendaftar menggunakan Gmail tinggal diklik ya, kemudian gunakan akun Gmail kalian. Oke, ini langkah pertama. Sekarang langkah berikutnya yaitu kita harus install aplikasi AirDroid ya. Kalian bisa cari saja di Play Store ya. Kemudian kalian install. Berhubung di HP saya ini sudah pernah menginstal aplikasi Android ya, kalian tinggal open saja. Setelah kalian open, langkah berikutnya kalian harus login terlebih dahulu ya. Kenapa saya katakan di awal tadi bahwa aplikasi AirDroid ini bisa dipakai untuk menyadap. Biasanya aplikasi AirDroid yang ada di smartphone ini ya akan diinstal di pasangan kita ya. Seumpama kita pinjam handphone atau smartphone pasangan kita, kemudian menginstal aplikasi AirDroid ini ya. Langkah berikutnya tinggal login dengan akun yang sudah terdaftar pada saat kalian mendaftar di laptop tadi. Oke, kalian bisa menggunakan Gmail bisa atau langsung kalian masukkan. Oke ya, sekarang saya sudah memasukkan akun saya di smartphone saya. Oke ya. Ketika kita sudah menginstal aplikasi AirDroid di smartphone kita ya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, kalian bisa mengaktifkan beberapa aplikasi atau menu yang nanti bisa kita sambungkan di laptop kita ya atau di smartphone kita nantinya. Di aplikasi Android ini kita bisa masuk ke menu Mi ya, kemudian di sini ada yang namanya Security at Remote Future. Berhubung saya menggunakan aplikasi Android yang free ya, bukan yang berbayar, makanya di sini ada beberapa menu yang tidak bisa kita gunakan. Contohnya, kalian lihat di aplikasi yang di menu yang file ini sudah on, berarti saya bisa mentransfer data dari smartphone yang saya aktifkan ini dengan laptop saya. Oke, berikutnya di kamera, kalau kalian menggunakan yang berbayar, maka kalian bisa menyambungkan kamera. Jadi saya bisa melihat di laptop saya, ketika yang di laptop itu saya on-kan, maka otomatis saya bisa melihat kondisi smartphone ini lagi dipegang siapa dan lain-lain, tanpa diketahui yang memegang smartphone. Berhubung saya menggunakan yang gratisan, maka saya tidak bisa menggunakan kamera untuk saya on-kan. Oke, selanjutnya screen mirroring. Nah, screen mirroring ini yang sangat penting. Screen mirroring ini dipakai untuk melihat ketika ini saya on-kan, maka di laptop saya bisa melihat aktivitas semua yang ada di smartphone. Mau membuka gambar, mau membuka aplikasi yang lain, semuanya terekam karena sifatnya mirroring, berarti diduplikat. Seakan-akan smartphone ini berada di laptop saya. Tapi saya tidak bisa menggunakan aktivitas menu dan lain-lain. Saya hanya bisa memantau saja. Oke, ini saya coba untuk on-kan ya, saya enable ya. Mau kalian on way audio ini juga bisa, tapi dia sifatnya yang berbayar. Kalau kalian yang berbayar, maka kalian bisa mengaktifkan ini. Jadi apa yang terdengar jadi apa yang ada di suara di sekitar smartphone itu, saya juga akan bisa mendengar di laptop saya. Berhubung saya pakai yang gratisan, maka saya tidak bisa mengaktifkan audionya.
Sekarang di remote control ini seakan-akan saya beda dengan yang screen mirroring ya. Kalau screen mirroring itu kan saya hanya memantau saja tanpa saya bisa menggerakkan. Beda dengan yang remote control. Kalau remote control ini saya bisa menjalankan smartphone ini dari laptop saya. Oke, yang ini tidak saya on kan ya. Kemudian yang berikutnya message ya. Sekarang message-nya saya bisa melihat SMS ya, message pesan yang ada di smartphone ini. Oke, sekarang saya sudah mengaktifkan yang message. Langkah selanjutnya saya aktifkan lagi kontak personnya yang ada di smartphone ini. Kemudian saya juga bisa mengaktifkan posisi atau find phone-nya. Ini posisinya sekarang berada di mana. Tapi berhubung saya gratisan, maka saya tidak bisa mengaktifkan yang find phone ini. Jadi kalau saya lihat di sini saya akan mengaktifkan file ya, kemudian screen mirroring, kemudian message kontak. Ini yang saya aktifkan nantinya. Oke, kalau sudah sekarang saya back. Biar ketika aplikasi yang kita tanam di smartphone ini ya, biar tidak ketahuan kalau ini smartphone ke saya sendiri sih, notifikasinya tidak usah saya off kan nggak masalah, oke? Tapi biasanya bagi orang-orang yang dipakai untuk menyadap, ya, biar pasangannya tidak mengetahui notifikasi yang ada di aplikasi Android-nya ini, maka di handphonenya perlu di off-kan notifikasi untuk Android-nya. Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke setting, oke, kemudian kalian bisa masuk ke notifikasi, ya, kemudian kalian bisa manage notification-nya. Kalian bisa cari aplikasi yang namanya Android di sini. Aplikasi yang namanya Android di sini, kemudian kalian off-kan ya. Ini sudah saya off-kan. Jadi kalau sudah di off-kan seperti ini, maka semua notifikasi untuk aplikasi Android di smartphone ini sudah tidak bisa dilihat. Oke, langkah selanjutnya kita kembali ke laptop kita ya. Sekarang saya harus login di laptop saya ya. Kita tinggal no thanks, otomatis dia akan menghubungkan aplikasi Android yang ada di laptop dengan yang di smartphone. Semua data di sini ada size-nya, memorinya berapa, sudah kepake berapa, semua akan terekam di aplikasi Android yang versi web ini. Di sini saya bisa mengakses foto ya atau file di sini karena tadi sudah saya aktifkan. Makanya aplikasi Android ini sangat mudah sekali dipakai untuk mentransfer data dari smartphone ke laptop kita. Ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk foto ya, untuk foto. Saya bisa akses di sini, saya mau mengambil foto-foto apa di sini sangat mudah sekali ya, tinggal saya pindahkan atau seumpama dari laptop ke smartphone saya mau upload itu juga bisa. Otomatis nanti juga langsung ke upload di smartphone kita. Oke, itu untuk foto ya. Sekarang untuk message juga gitu, karena message-nya tadi kan sudah saya aktifkan ya. Oke, sekarang saya bisa mengakses message yang ada di smartphone saya akan kelihatan. Oke, atau saya bisa mengirimkan sebuah message menggunakan aplikasi Android ini juga sama. Jadi seakan-akan saya mengirimkan SMS dari smartphone. Oke ya. Sekarang saya akan akses file ya, file sama mulai dari SD card-nya ini juga sudah ada semua aplikasinya, semua akan terdeteksi di aplikasi ini. Oke, kemudian yang saya katakan tadi, seumpama kita menggunakan yang Android Premium, kita bisa mengaktifkan kamera. Jadi seakan-akan saya bisa melihat kameranya. Kalau seumpama kamera di smartphone itu nyala, ya seakan-akan nyala. Saya bisa melihat sekarang handphone saya atau smartphone yang kita tanam Android itu lagi dipegang siapa, posisinya di mana, itu bisa di aplikasi Android. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi ke kontak. Kontak siapa saja yang ada di sini semua akan terdeteksi di aplikasi Android ini. Oke, saya lanjutkan yang penting ya. Yang penting itu di mirroring ini. Oke, sekarang saya mengaktifkan yang mirroring ya. Ketika saya mengaktifkan aplikasi mirroring, jadi seakan-akan memang saya bisa melihat ya
kondisi di smartphone itu lagi buka apa posisinya sekarang. Ini coba saya gerakkan di smartphone-nya. Ketika di smartphone itu saya gerakkan seperti ini, maka otomatis juga akan berubah. Oke, saya back lagi seperti ini. Oke ya, ketika saya membuka message, maka otomatis juga akan ikut kebuka. Oke, ketika saya membuka foto, galeri foto, maka otomatis juga akan ikut kebuka. Jadi intinya apa yang dibuka di smartphone itu akan kelihatan semua di aplikasi Android dengan menu mirroring. Oke, sekarang mirroringnya saya close ya. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan ya, yang Find Phone, kalau kalian menggunakan yang berbayar untuk Android-nya, kalian juga bisa menggunakan Find Phone-nya. Posisi phone-nya sekarang berada di mana. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian bisa menggunakan aplikasi Android ini dengan bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.